now proclaim Messiah's birth. Shalom adik-adik sekolah minggu kelas besar dan remaja GKP Cililitan. Apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam sukacita walaupun kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita merayakan Natal tahun ini dengan kondisi yang berbeda dengan seluruh pengalaman Natal-Natal kita yang pernah ada. Situasi ini menyadarkan kita bahwa peristiwa Natal bukan semata peristiwa semarak dan bahagia di sana. Peristiwa Natal yang pertama ditandai dengan kecemasan, rasa khawatir, perjuangan, keikhlasan dan keteguhan, dan akhirnya sukacita dengan lahirnya Sang Bayi Kudus, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Apapun yang kita rasakan dalam masa pandemi ini dan dalam mempersiapkan Natal ini, semua situasi akibat pandemi 19 ini, kakak abang berharap seluruh adik-adik mendapatkan sukacita dan kebahagiaan dan terus dikuatkan seperti tema Natal kita malam ini, Blessings in Disguise, yang diambil dari Nas Roma 12 ayat 12. Satu yang kita percaya, semua situasi dapat dipakainya untuk memberikan sukacita bagi kita yang dikasihinya. Karena kita bersukacita, mari kita angkatkan pujian, hatiku penuh nyanyian, menyanyi bagi Raja segala raja yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Hatiku penuh
dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, di kandang domba yang hina. Dia datang miskin supaya kami kaya akan kasih karunia. Dia datang hina dan papa supaya kami bahagia dan selamat. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini untuk membimbing dan bekerja dalam hati kami, supaya kami sadar akan kasih karunia-Mu yang maha besar melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga sungguh mengasihi kita, dan kita bersyukur atas cintanya bagi kita. Kita angkat pujian, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun kita terkadang berjalan di jalan yang sesat, walaupun kita mungkin melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tapi Dia selalu mencari kita dan selalu menemukan kita, dan kita kembali ke pangkuannya, karena kita tahu kasih-Nya besar dan mesra. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita saksikan kesaksian anak-anak sekolah minggu, kelas besar dan remaja menyatakan sukacita dalam pengharapan.
kabar sukacita. Untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Menanti tempat terbaik. Feli, Sinta, dan Tania adalah 3 sekawan yang sedang duduk kelas 9 di sekolah menengah pertama. Mereka dikenal sebagai 3 sekawan yang sangat kompak. Persahabatan mereka terjalin baik sejak di bangku sekolah dasar. Walaupun berasal dari keluarga dengan keadaan perekonomian yang berbeda, ketiga sahabat ini tetaplah saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Biasanya, sebelum pandemi COVID-19 ini datang, mereka bertiga pasti selalu menyempatkan waktunya untuk sekedar bersilaturahmi ke rumah masing-masing. Namun, keadaan pun berubah. Slogan di remaja juga menjadi slogan yang berlaku untuk mereka dan membuat mereka tidak bisa lagi saling bercerita secara langsung. Keadaan ini juga lah yang membuat akhirnya mereka secara tidak jelas mengetahui keadaan mereka masing-masing. Khususnya Feli dan Tania yang menunjukkan perubahan sikap mereka. Perubahan ini disebabkan karena beratnya pergumulan keuangan keluarga Feli dan Tania akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kabar gembira untuk Sinta. Sabtu pagi, mereka bertiga sedang berkomunikasi via pesan di WhatsApp grup mereka. Geng, sekalian apa kabar? Kangen ngumpul dan nongkrong bareng nih. Udah 10 bulan kita gak ketemu. Rindu tuh ternyata beneran berat ya. Hai Sin, gue juga kangen curhat-curhatan bareng kalian secara langsung. Habis curhat-curhatan, biasanya kita kan jalan bareng, nonton bareng, nge-mall bareng. Beneran deh, gue kangen kalian. Sinta, Feli, kan apa kabarnya? Gue puji Tuhan baik, kantong ajanya nggak baik. Hehe. By the way, gue juga kangen banget nih sama kalian. Gue dan keluarga puji Tuhan sehatan. Beneran deh, bosen banget ya di rumah terus. Sama, puji Tuhan, kami sekeluarga sehat. Betul Sin, bosen banget, tapi apa daya, pandemik ini belum pergi juga. Hai pandemi, please deh, cepet pergi dong, kita udah akan kumpul-kumpul nih. Hehehe. Hahaha. By the way, gue tadi sebenarnya mau ngasih tau kabar gembira nih. Apa Sin? Kasih tahu dong Sin, gue kepo nih. Gue senang banget, puji Tuhan. As you know guys, gue kan berharap banget di suatu saat bisa tinggal di luar negeri. Nah, sepertinya mimpi gue gak lama lagi akan terwujud. Lo dan keluarga lo mau pindah Sin? Beneran mau pindah Sin?
Beneran guys, jadi bokap gue itu baru aja dikabarin dari kantornya untuk ngurusin proyek cabang kantornya di Kanada. Karena proyeknya akan berlangsung kurang lebih 3 tahun, gue dan keluarga akan ikut pindah deh. Itu berarti tahun depan gue akan tinggal dan bersekolah di Kanada. My dreams come true guys. Ini semua seperti hadiah dari Tuhan buat gue dan keluarga. Praise the Lord. Wow, keren. Akhirnya mimpi lu ngerasain tinggal di luar negeri cepet banget ya dijawab Tuhan. By the way, congrats ya Sin. Happy for you Sin. Puji Tuhan Sinta, gue dengarnya seneng banget. By the way, lo bakal jadi anak luar dong. Hehehe. Jangan lupain kita ya Sin, nanti kita sedih nih. Bisa aja deh kalian, gak mungkin gue lupain kalian. Kalian kan my best friend forever. Gue juga selalu bangga jadi orang Indonesia. Gue cuma mau punya kesempatan merasakan tinggal di luar aja gengs. Anyway, thank you so much ya untuk support kalian. Gue bersyukur banget punya temen kayak kalian. Sama-sama Sin. Sama-sama Sin. Doain kita juga ya Sin, supaya mimpi-mimpi kita bisa juga jadi kenyataan. Amin. BTW, ngomongin tentang mimpi kalian tetap mau coba di SMA 8, sekolah negeri favorit di Jakarta itu. Tania tetap mau nurusin SMA di Penabur kan? Sepertinya kalian pernah curhat gitu deh. Amin. Amin. Sesaat mereka mengakhiri chat mereka, Feli dan Tania tampak agak melo dan baper di rumah masing-masing. Bersyukur ya jadi Sinta. Doanya sudah terjawab. Dia beruntung sekali. Sebenarnya aku sedih sih, karena salah satu sahabat terbaikku akan pergi ninggalin aku dan Tania. Tapi gak apa-apa. Aku harus tetap bersyukur, karena kebahagiaan dia juga menjadi kebahagiaanku. Tapi gimana ya soal SMA aku? Aku jadi ragu deh. SMA 8 kan difavoritin banyak orang. Apa bisa aku masuk sana? Apalagi selama pandemi ini, aku ngerasa materi di sekolah tuh lebih sulit buat mengerti. Terus juga biasanya kalau aku punya soal-soal, aku bisa langsung diskusi ke guru, atau mungkin aku bisa langsung ngobrol bareng sama teman-teman. Tapi sekarang semuanya beda. Aku jadi ragu, apa aku bisa ya? Tuhan, tolong Feli ya Tuhan. Feli masih sangat berharap diterima di SMA favorit. Tapi tiba-tiba Feli merasa takut. Takut kalau Feli gagal dan takut kalau Feli ngecewain orang tua. Tolong Feli ya Tuhan. Amin. Di rumah masing-masing. Enaknya jadi Sinta bisa tinggal dan sekolah di luar negeri. Sedangkan aku, salah satu mimpi Sinta udah dijawab sama Tuhan. Tuhan, kapan giliran doaku yang dijawab? Kayaknya dengan keadaan keuangan keluarga seperti ini, aku gak mungkin deh bisa ngelanjutin studi aku di SMA Penabur. Soalnya beberapa kali ini aku dengar mama sama papa udah mulai ngeluh tentang biaya dan harga kebutuhan lainnya. Bisa nggak ya aku ngelanjutin SMA di Penabur? Ya Tuhan, pulihkanlah ekonomi keluarga kami ya Tuhan, supaya aku bisa ngelanjutin studi aku di SMA Penabur. Amin. Adik-adik terkasih, seperti tema malam Natal ini, ada berkat di dalam semua situasi, kesulitan apapun yang kita alami. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita dengan kelahiran putranya Sang Juru Selamat. Kita semua disempurnakan sehingga kita tidak merasa kurang apapun. Dalam suka duka, kita akan tetap tersenyum. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kelahiran putranya Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari pujian dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum.
saksikan kesaksian anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja yang menyatakan sabar dalam kesesakan. Natal dan pengharapan. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu terlelap. Alunan lagu ini berkumandang kembali, terdengar indah di seluruh dunia. Natal. Natal kali ini berbeda. Aku di rumah saja. Tidak ada perayaan di gereja. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada canda tawa dengan teman-temanku. Namun, Natal tetap di hatiku. Natal tetap bermakna sempurna bagiku. Natal tetap memberi sukacita baru, memberi pengharapan dan semangat baru. Engkau Yesus lahir untukku. Engkau lahir untuk teman-temanku. Engkau lahir untuk keluargaku, bagi semua umat manusia. Aku rayakan Natal ini dengan penuh makna dan damai, dengan penuh sukacita dan pengharapan. Bersama keluargaku, papa, mama, kakak, dan adik-adikku. Selamat Natal Bapak Inang, kakak-kakak sekolah mingguku, teman-temanku semua. Teman-teman, kali ini kita merayakan Natal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita terpaksa harus Natalan melalui media sosial. Padahal rasa kangen untuk saling bertemu sudah begitu dalamnya. Teman-teman, jujur aku sedih, kita semua sedih, itu wajar dan manusiawi. Bahkan di antara kita, termasuk saya, merasakan betapa berat dan sesaknya di tahun ini. Sekolah harus di rumah, rasa was-was dan cemas kerap kali muncul, betapa tidak di mana kita kerap kali muncul, dan jangan-jangan orang yang kita temui atau jangan-jangan salah satu keluarga kita ternyata OTG. Pekerjaan dan penghasilan orang tua kita terganggu dan ada yang di PHK dan sejumlah pergumulan lainnya termasuk kita yang gak bisa ketemu secara fisik. Teman-teman, di masa menjelang perayaan Natal kali ini, aku banyak membaca Alkitab dan merenungkan situasi dan kondisi menjelang pasca kelahiran Yesus Tuhan kita. Selama pandemi COVID-19 ini, aku jadi lebih banyak menyelidiki Alkitab dibanding sebelumnya, terutama tentang peristiwa kelahiran Yesus. Teman-teman, kita semua pasti tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Hal itu dikarenakan kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, bertempat tinggal di kota Nazaret. Lebih tepatnya sih disebut dusun ya, karena kota Nazaret memiliki wilayah yang sangat terpencil. Saking terpencilnya, penduduk kota Nazaret sering jauh. Ingatkan Nathanael, sebelum ia menjadi murid Yesus, dia pernah berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota ini?" Selain kota Nazaret, kota Daud atau yang sering disebut kota Bethlehem juga memiliki wilayah yang kecil loh. Bedanya, kota Bethlehem ada di provinsi Yudea, sedangkan kota Nazaret ada di provinsi Galilea. Jarak antara kedua kota ini sangatlah jauh. Selain jauh, perjalanan yang harus ditempuh pun tidaklah mudah. Butuh waktu 3 hari waktu perjalanan. Coba bayangkan,
bagaimana Maria yang sedang mengandung menempuh jarak yang begitu jauh tersebut. Aku jadi terpikir, oh ternyata kesesakan yang aku alami saat ini tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami justru saat dia masih di dalam kandungan. Dari Nazaret menuju Bethlehem atau dari provinsi Galilea menuju Yudea. Wow, bisa aku bayangkan betapa jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh Maria pada saat itu. Teman-teman, ini adalah kejadian luar biasa. Bukankah kejadian ini sudah dibuatkan di kitab Mika bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem Efrata? Begitulah cara Tuhan bekerja atas penetapannya. Tanpa sepengetahuan Kaisar Agustus tentang hal keajaiban ini, bersamaan dengan waktu menjelang kelahiran Yesus, Kaisar Agustus yang pada saat itu berkuasa atas wilayah Yudea, Samaria, dan Galilea mengeluarkan perintah untuk pendaftaran penduduk atau sensus. Namun, aku bisa bayangkan betapa sesak dan beratnya perjalanan Maria dan Yusuf pada saat itu. Maria yang sedang hamil tua dan Yusuf suaminya harus berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem. Mereka berangkat memenuhi instruksi pemerintah untuk mendaftarkan diri dalam rangka sensus penduduk. Kita tahu bahwa asal Yusuf adalah dari Bethlehem Efrata. Jadi mereka harus berangkat sekalipun kondisi Maria saat itu segera akan melahirkan. Coba bayangin teman-teman, zaman itu belum seperti saat ini. Dulu belum ada sarana telekomunikasi untuk menghubungi sanak saudaranya yang ada di Bethlehem Yudea, dan sarana transportasi pun gak ada. Secara ekonomi mereka bukan dari kelas ekonomi mapan. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu, dan menurut kisah yang kita dengar, Maria hanya bisa mengendarai keledai. Wah, pasti itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Setibanya di Bethlehem Yudea, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat yang layak untuk penginapan. Rumah-rumah penduduk sudah penuh sesak karena waktu itu banyak sekali penduduk yang datang dari berbagai pelosok negeri pulang ke daerahnya untuk mengikuti sensus atas perintah Kaisar Agustus tersebut. Maria yang waktunya sudah tiba untuk bersalin terpaksa harus melahirkan di tempat yang sangat ingat, kandang kambing domba. Jadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, lahir di tempat yang aku bisa pastikan enggak seorang pun di antara kita ada yang mengalaminya. Teman-teman, Yesus telah lahir bagi dunia. Ini menjadi kabar sukacita bagi kita semua yang mengalami kesesakan. Karena Dia datang untuk memberikan sukacita dan kelimpahan bagi kita semua. Tetapi, lihatlah, iblis tidak suka. Memang sejak dahulu, ia hanya membunuh, mencuri, dan membinasakan. Ini mengingatkanku tentang kisah yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, bayi Yesus lahir ke dunia, dan Raja Herodes mengetahuinya. Setelah Raja Herodes mengetahui akan kelahiran Yesus, ia ingin membunuh bayi Yesus dan berpura-pura ingin menyembahnya dengan memberi pesan kepada para Majus untuk mencari tahu lokasi bayi tersebut. Tetapi rencana Raja Herodes gagal. Lalu, ia memberikan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berumur 2 tahun. Dan berharap bayi Yesus dapat dibunuh. Tetapi, bayi Yesus tetap aman, dijaga oleh Allah. Melalui refleksi Natal, bersabarlah dalam kesesakan ini. Kami mengajak kita semua, teman-teman dan orang tua kami dimanapun yang tahun ini mengalami masa-masa kesesakan akibat pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Mari kita renungkan perjalanan Maria
dan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem yang kiranya menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kita. Selamat menjelang dan merayakan Natal 25 dan 26 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan. Yang dinamanya ingin serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan. Yang dinamanya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah, tenang dan sabarlah. Amin. Halo semuanya, nama saya Vito. Saya seorang pelajar SMP. Kali ini saya menyampaikan sebuah kesaksian berdasarkan tema Natal kita kali ini, yaitu Blessing in Disguise. Blessing in Disguise juga dimaksudkan berarti berkat serubung, atau bisa dibilang adanya sukacita setelah
kesulitan. Contoh sederhananya yang kita rasakan kali ini adalah mungkin beberapa dari kita merasa sedih karena tidak bisa merayakan Natal dengan cara yang biasanya. Tidak bisa merayakan Natal dengan berkumpul dan merayakannya. Tapi saya yakin pasti ada hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini setelah kejadian ini berakhir. Saya pernah merasakan hal seperti ini ketika saya sudah tiada. Awalnya saya merasa sangat sedih karena sudah kehilangan sosok ayah dalam hidup saya. Saya juga bersedih karena papa saya yang dulu menjadi teman saya bergadang, nonton bola hingga pagi, dan juga saya yang dulu suka menjemput saya sekarang sudah tiada. Papa dulu juga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Walau saya merasa sangat sedih karena saya telah kehilangan salah satu orang paling penting bagi hidup saya. Tapi setelah kejadian itu ternyata kebutuhan kami tidak berkekurangan. Bahkan keluarga saya bisa membeli perangkat elektrik baru. Saya juga mulai tahu maksud Tuhan setelahnya. Saya menjadi semakin dekat dengan teman-teman saya karena pada awalnya saya jemput papa saya saat pulang. Sekarang saya pulang bersama teman-teman saya naik angkot atau naik kendaraan lainnya. Yang pasti saya percaya Tuhan selalu bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam apapun kondisi kita. Dan percayalah pasti ada hal indah yang diberikan setelah cobaan yang kita alami. Seperti sebuah peribahasa, berakit-rakit dahulu bernarangan tepian. Yang berarti bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 118 bait 1 dan 2. Saksikan kesaksian anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja yang menyatakan tekunlah di dalam doa. Di suatu pagi lainnya, Sinta berencana menghubungi Feli dan Tania untuk sekedar menanyakan kabar mereka. Ngapain ya? Aku tuh bosen banget deh tadi nge-scroll sosial media gak ada yang benar kontennya. Duh. Ini aku telepon teman aku aja biar gak bosen. Coba Kok gak ada yang angkat ya? Coba deh sekali lagi. Hai gengs. Finally, akhirnya ada yang jawab telepon gue. BTW, kenapa ya Tania gak jawab telepon gue? Gue juga gak tahu sih. Tapi, by the way,
Sebenarnya gue juga harus bantuin mama nih. Nanti aja ya Sin, kita lanjutin ngobrolnya. Gue gak enak nih sama mama gue. Bye Sin. Tapi bentar. Yah, udah putus. Mungkin mereka beneran sibuk kali ya, jadi gak ada waktu buat jawab telepon aku. Yaudah deh, ntar aku coba telepon lagi aja. Di rumah masing-masing. Maaf ya Sin, gue lagi gak pengen ngobrol dulu. Perasaan gue lagi gak bagus banget. Tadi pagi gue gak sengaja dengar mama sama papa lagi ngebahas tentang gaji papa yang harus dipotong karena pandemi gini. Tuhan, apakah keadaan kami yang seperti ini, aku masih boleh minta agar aku diizinkan ngelanjutin SMA di tempat yang aku harapkan. Apa aku egois, Tuhan? Maaf Tuhan kalau aku egois, tapi hanya kepadamu aku jujur dan memohon. Pulihkanlah keadaan ekonomi keluarga kami, dan berkatilah pekerjaan orang tuaku supaya aku bisa ngelanjutin SMA di tempat yang aku inginkan. Amin. Di rumah masing-masing. Maaf ya Sin, sebenarnya aku nggak lagi diminta bantu mama, tapi aku lagi galau nih. Nilai UTS ku kurang memuaskan, padahal aku udah belajar dan ngulangin semua pelajaran. Tapi tetap aja hasilnya tuh belum maksimal. Kalau UTS aja nilaiku kayak gini, gimana ujian akhir nanti? Tuhan, maafkan aku karena aku belum mendapatkan hasil ujian yang maksimal di ujian kemarin. Tuhan, maafkan aku juga karena aku sudah ragu akan masa depanku. Padahal aku tahu kalau aku punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang dapat melakukan segala perkara besar melebihi dari kekuatanku. Tuhan, aku mohon berkatilah semua usahaku, dan berkatilah aku supaya aku dapat diterima di sekolah yang aku harapkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu untuk berdoa dan mengucap syukur karena kasih dan pertolongan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu karena kami merasakan kebaikan Tuhan melalui tubuh kami yang sehat dan hati kami yang tetap bersyukur. Walaupun saat ini corona masih ada sehingga kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan pada saat ini kami tidak bisa merayakan Natal bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya Tuhan, walau Natal kami hanya di rumah saja, kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap kami rasakan. Kami bersukacita dan mengucap syukur kepadamu. Biarlah untuk hari berikutnya si virus ini kembali Tuhan pulihkan agar kami dapat beraktivitas melalui pertemuan kami di sekolah dan boleh bertatap muka serta dapat bersekolah minggu serta bersilaturahmi kembali bersama dengan keluarga. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan dan rahmat yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Engkau telah melindungi kami selama pandemi virus corona ini. Betapa senangnya kami, karena sebentar lagi kami akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Natal di tahun ini Natal yang berbeda, karena kami mengalami kondisi COVID-19 atau pandemi. Pandemi COVID-19 ini membuat kami takut dan cemas, membatasi kami beraktivitas. Kami tidak bisa pergi ke sekolah dan ke gereja. Dan di Natal ini kami tidak bisa merayakan bersama teman-teman. Namun, hati kami senantiasa bersukacita dan bersyukur dengan penuh semangat. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Natal di masa pandemi ini mengajarkan kita makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa Natal bukanlah tentang baju baru, sepatu baru, kado Natal, ataupun kemewahan. Natal adalah kesukaan dan kabar baik, membawa harapan baik, dan menghilangkan ketakutan kami karena Yesus telah lahir dan membawa keselamatan. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bimbing dan jauhkan kami dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jamahlah dan beri kesembuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Engkau Tuhan, dokter yang hebat yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Tuhan, pelihara hidup kami ya Tuhan. Kami mau berserah ke dalam lindungan-Mu, ke dalam jamahan-Mu ya Tuhan, yang penuh kuasa dan dapat memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu selama 2020 yang sebentar lagi akan berakhir. Walaupun kami tidak bisa bersekolah, gereja bahkan bernatal seperti biasanya, kami tetap bersyukur untuk kesehatan dan rezeki yang Tuhan berikan buat saya, Mama, dan Abang. Doa saya di Natal ini diberikanlah selalu kesehatan buat kami sekeluarga. Saya dan Abang bisa lebih tekun lagi bersekolah. Begitu juga Mama, Tuhan berkati supaya dapat kerjaan lagi. Buat kami saling kompak satu dan yang lain di rumah. Tuhan berkatilah negara kami dan hapuskanlah virus COVID dari negara kami Tuhan. Biar kami bisa belajar, bermain, beraktivitas seperti dulu lagi. Kami rindu suasana seperti itu. Kami rindu sama teman, guru-guru, dan saudara-saudara kami. Dengarlah Tuhan doaku ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk merayakan Natal tahun ini bersama-sama. Tuhan berikanlah kesehatan dan keselamatan untuk kami semua, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang tumbuh dan berkembang, belajar untuk menjadi anak-anak yang cerdas, sayang pada orang tua, saudara, dan teman-teman.
Kami juga mendoakan para guru kami, para pendidik kami, ya Tuhan, berikanlah mereka kesabaran, tambahan ilmu pada guru kami, sehatkan jiwa raga mereka agar senantiasa mereka dapat memberikan ilmunya untuk kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan kami dan mampukan kami untuk belajar di masa pandemi COVID-19 ini, agar kami terbebas dari rasa takut, khawatir oleh dampak pandemi ini. Ya Tuhan, kami sangat yakin akan pertolongan-Mu. Semoga proses belajar mengajar kembali normal seperti semula, dan kami semua sebagai anak-anak-Mu bisa ceria kembali menjalani kehidupan yang Engkau berikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkan doa kami agar cita-cita kami bisa terwujud sebagai generasi ke depan yang beriman dan berhati bijak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saksikan kesaksian anak-anak sekolah minggu kelas besar dan remaja yang menyatakan blessings in disguise. Minggu demi minggu pun berlalu. Dengan kondisi komunikasi Sinta, Feli, dan Tania
yang tidak sebaik dan seakrab sebelumnya. Bahkan, Sinta pun yang sebelumnya sering berinisiatif menghubungi kedua teman lainnya, belakangan menjadi lebih pasif. Keadaan ini membuat mereka merasa ada yang aneh dengan persahabatan mereka. Feli, yang dikenal paling peduli dan peka terhadap sekitar, merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan komunikasi mereka. Ada apa ya dengan persahabatan kami? Belakangan ini berbicaranya hanya sekedar basa-basi. Pasti banyak banget yang disembunyiin satu sama lain. Kayaknya aku harus lakuin sesuatu deh. Gengs, kalian merasa gak sih ada yang aneh dengan persahabatan kita belakangan ini? Pagi ini dalam saat teduhku, aku diingatkan bahwa pengakuan adalah awal dari pemulihan. Untuk itu, aku mau menceritakan sesuatu yang ngeganggu pikiranku selama ini. Jadinya buat aku banyak aneh. Aku ngundang kalian untuk Zoom meeting malam ini ya jam 8. Semoga kalian masih mau dengerin curhatanku. See you. Dia ngechat. Oh, dari Feli. Hey Fel, oke Fel. Nanti gue send gabung. See you gengs. Sorry Fel, baru bisa balas sekarang. Tadi gue gak buka HP. Oke deh, gue bisa kok. Pertemuan yang sudah direncanakan pun akhirnya terjadi. Jam 8 malam di rumah mereka masing-masing dengan menggunakan media Zoom. Hai Tania, hai Sinta. Kalian apa kabar? Kangen gue sedikit terobati nih melihat wajah kalian berdua. Hai, gue juga kangen banget. Sorry ya gengs, kalau gue ganggu waktu istirahat kalian, tapi gue ngerasa belakangan ini ada yang aneh dengan persahabatan kita. Persahabatan kita yang dulunya hangat, sekarang udah jadi dingin. Iya sih Vel, gue juga ngerasa gitu. Tapi apa yang salah ya? Mungkin kita sedang sama-sama lelah aja karena tugas online. Mungkin Sinta ada benernya nih, tapi kayak yang udah gue bilang di chat gue sebelumnya, gue mau mengakui sesuatu ke kalian. Lo kenapa, Vel? Lo nggak sakit kan? Puji Tuhan gue sehat, Sin. Keluarga gue juga sehat. Tapi jujur, belakangan ini emang gue sendiri tanpa kalian sadari menarik diri dari geng kita. Gue sebenarnya merasa terbeban karena semua keluarga gue tahu kalau gue berharap banget bisa masuk SMA favorit. Jadinya mereka sering banget nanya dan nyemangatin gue supaya tetap berjuang. Tapi sebenarnya gue lagi gak baik-baik aja nih. Gue ngerasa takut gak bisa banggain orang tua dan semua keluarga gue kalau nilai akhir gue nanti gak memuaskan. Belakangan ini gue jadi kesulitan ngikutin pembelajaran di sekolah. Berat banget rasanya. Nilai ujian tengah semester gue juga kurang banget. Gue takut nih. Nah, itulah yang jadi alasan gue narik diri dari kalian. Selain gue emang lagi belajar lebih keras, tapi gue juga ngerasa gue gak akan siap dengerin cerita bahagia kalian. Gue takut jadi orang yang munafik. Sorry ya, gengs. Sebenarnya gue juga ngerasa jahat banget sama kalian. Sering banget gue gak telepon dan balas pesan kalian dengan alasan kesibukan gue. Padahal sebenarnya gue juga sedang menghindar dari kalian karena kalau udah jujur, gue juga mau jujur sama kalian. Jadi sebenarnya pas gue tahu Sinta mau pindah ke Kanada dan lanjut sekolah di luar, gue sebenarnya baper sih, Sin. Maaf ya, Sin. Jadi ini karena gue dong. Emang kenapa ya? Bukan salah lo, Sin. Ya, yang seperti kalian tahu, gue kan pengen banget tetap melanjutin SMA gue di Penabur. Selain karena pendidikannya yang bagus, gue sama teman-teman gue di SMP emang udah janjian gue tetap terusin
dan seriusin hobi kita bareng-bareng. Tapi kayaknya harapan itu bakal susah banget terwujud, atau mungkin hanya sekedar mimpi. Gengs, pandemi ini benar-benar ngaruhin ekonomi keluarga kita ya. Gaji papa gue dipotong, belum lagi beberapa tunjangan yang sebelumnya ada sekarang jadi nggak ada. Keadaan ini buat papa sama mama sering banget ngeluhin pengeluaran bulanan dan beberapa cicilan yang sulit banget ditutupin. Padahal sebelumnya gue nggak pernah dengar mama sama papa ngeluhin tentang ginian. Pas gue tahu keadaan keluarga gue saat ini, gue ngerasa egois banget kalau tetap maksain buat bisa sekolah di tempat yang terbaik yang gue inginin. Jujur ini buat gue kurang semangat dan ngerasa sedih. Ini juga buat gue ngehindar dari kalian karena gue takut gue bakal gak kuat dengerin cerita-cerita kalian yang pasti jauh lebih untung dari gue. Sorry ya gengs, gue juga ngaku salah. Gue gak seharusnya kayak gitu. Pan, sorry ya, gue gak tahu kalau lu punya beban berat juga. Guys, sorry banget ya. Gue juga gak tahu kalau misalnya cerita gue bakal membuatkan kayak gini. I don't mean to. I'm so sorry. It's okay, Sinta. We are best friends. Tapi sebenarnya gue juga sama kayak kalian. Gue juga belakangan ini sengaja menghilang dari kalian. Kalau kalian sadari, gue udah jarang ngajak kalian call bareng. Karena sebenarnya... Lu kenapa sih? Bukannya lu harusnya lagi happy banget? Sebentar lagi kan lu udah mau berangkat ke Kanada. Itu berarti lu akan tinggal dan sekolah di tempat yang benar-benar lu impikan kan? Everything change. 2 minggu setelah gue ceritain ke kalian, bapak gue ngumpulin satu keluarga dan dia bilang kalau perusahaannya ngebatalin proyek yang di Kanada. Jadi keluarga gue batal deh pergi ke Kanada. So sorry to hear that, Cinta. Gue malu ceritain ke kalian. Gue juga nyesel karena cerita ini. Karena sebelum itu bapak gue belum tanda tangan kontrak. Jadi ya gue nggak tahu kalau misalnya ini bakal terjadi kayak gini. Dan sorry ya kalau misalnya gue tuh jadi lebih pasif ke kalian. I'm so sorry. It's okay, Sin. Gue juga sedih dengarnya. Gue juga nggak tahu ternyata lu punya masalah berat ini juga. Jadi intinya kita bertiga itu lagi punya beban masing-masing, tapi berusaha menutupi dari lainnya. Gengs, ternyata keterbukaan itu sangat diperlukan untuk menjaga kehangatan persahabatan kita. Persahabatan akan teruji bukan di saat keadaan baik-baik saja, tapi justru dalam keadaan sulit seperti kita saat ini. Yeah, that's why we are friends now. Gue bersyukur banget ya punya teman kayak kalian. Makasih ya udah nemenin gue. Dan dengan terbuka sama lain, kita saling menguatkan dan yang paling penting saling mendoakan. Bener nggak, gengs? Bener banget, Tan. Makasih ya, Vel, udah ngajakin kita ngobrol kayak gini dan berinisiatif untuk terbuka lebih dahulu. It means a lot for me. Sama-sama, Sin. Gue juga belajar banyak hal dari persahabatan kita. Jadi, walaupun ketiga masalah kita belum tentu terselesaikan seperti yang kita harapkan, tapi dengan saling mendoakan, pasti kita bisa lebih kuat. Bener banget, Vel. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita bersama dan mengandalkan Tuhan, pasti semuanya adalah yang terbaik untuk kita. Yes, God always good, no matter what. Kalau begitu, yuk kita berdoa bareng. Blessing in Disguise, Roma 12, ayat 12. Natal telah tiba. Tidak terasa, akhirnya hari ini kami merayakannya lagi. Ya, Natal. Kami bahkan sampai lupa, karena waktu begitu cepat berlalu. Dan hari ini, kami merayakannya lagi.
Rasanya baru kemarin yang merayakan Natal. Natal kali ini memang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Kami masih ingat awal tahun 2020 ini memang tidak begitu menggembirakan. Tapi kami bisa menikmatinya dengan baik. Sekolah minggu di gereja, berangkat ke sekolah seperti biasa, bermain dengan teman-teman, berkunjung ke rumah saudara, liburan dengan keluarga, semua berjalan dengan normal. Hingga suatu hari, kami dengar cerita dari papa mama, di TV, dan dari guru-guru bahwa kami harus diam di rumah. Ada pandemi katanya. Saat cari-cari di Google, ternyata ini wabah mengerikan katanya. Seluruh dunia harus berhenti dan diam di rumah. Katanya sih untuk sementara, tapi ini sudah berjalan 9 bulan lamanya. Ya cukup berkesan dalam ingatan kami. Dan hari ini merayakan Natal di rumah aja. Nggak salah nih. Hal baru dan sedikit terdengar aneh. Tapi kata banyak orang, ini harus tetap dinikmati dengan sukacita. Ngomong-ngomong soal bersukacita, beberapa minggu lalu kami ditanyakan kakak guru sekolah minggu soal bersukacita dan hal yang kami rasakan selama beberapa bulan terakhir. Kalau ditanya tentang sukacita atau gimana perasaan hari ini, apakah ada sukacita? Ya, kami mengerti arti dari sukacita dan kami pun kadang masih merasakannya. Meski kadang ada perasaan sedih, ya tidak menentu. Bagi sebagian kami, tidak banyak yang berubah. Iya, biasa aja lah. Tapi bagi sebagian besar dari kami, sukacita mungkin sesuatu yang sulit dijelaskan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Banyak hal yang berubah sejak pandemi ini. Bosan di rumah terus, aktivitas hanya sebatas ruang tamu, kamar, dapur, halaman rumah, kamar mandi. Namanya juga di rumah aja. Sekolah minggu juga dari rumah. Belajar dari rumah. Ya belajar online dari rumah. Pada awalnya ini sulit. Kadang terganggu belajar karena sinyal yang putus nyambung. Apalagi di awal-awal pandemi saat kami baru belajar menggunakan aplikasi belajar online. Kadang kami merasa kesulitan dengan tugas-tugas yang menumpuk. Ya semua harus dilakukan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu yang berubah ya uang jajan. Iya, uang jajan. Papa mama mempertanyakan, mau jajan kemana? Kan di rumah aja. Ya benar sih, tapi ini sulit diterima. Ini tidak adil, pikirku dalam hati. Ya meskipun kadang kami bisa terima, kami bisa lihat gimana papa mama tidak bisa berangkat bekerja seperti biasa. Apa ini ada hubungannya dengan berkurangnya uang jajan? Mungkin perasaanku saja. Dan memang benar, apapun kondisinya, kami harus ikut. Apa kata mama papa? Karena kami tahu, mereka tahu apa yang terbaik buat kami. Ya itu sekilas kesedihan yang dialami beberapa bulan ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir, setelah 9 bulan berjalan, akhirnya kami menikmati semua ini dan perlahan terbiasa. Kami perlahan sadar kalau ternyata di balik semua yang terjadi tahun ini ada berkat-berkat tersembunyi yang Tuhan siapkan untuk kami. Seperti tema Natal tahun ini, Blessings in Disguise. Dengan menghabiskan banyak waktu di rumah, kami jadi punya waktu banyak dengan keluarga, saling bercerita dan bermain bersama. Dulu sebelum pandemi, semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sekarang kami jadi sering bermain bersama. Papa, mama, adik, dan kakak bisa merayakan ulang tahun bersama papa dan mama dan keluarga lainnya. Mama jadi sering mengajak memasak bersama. Jadi kami tahu memasak. Ya tidak banyak, setidaknya lebih baiklah dari sebelumnya. Ada juga dari kami yang akhirnya semakin punya banyak waktu untuk mengasah bakat kami. Punya akun YouTube dan sudah punya followers banyak. Dapat hadiah baru, contohnya seperti HP, ranking 1 di sekolah. Dan yang seru adalah bisa diam di kamar, asik dengan diri sendiri, atau main game online. Ya anggap saja sebagai hiburan setelah seharian belajar online dan sibuk dengan tugas-tugas. Oh iya, kami menikmati juga loh, tidak harus bangun pagi-pagi karena belajarnya kan di rumah. Tapi kami tetap disiplin kok.
Oh iya, ada satu aktivitas baru yang dulu jarang kami kerjakan. Bahkan hampir tidak pernah kami lakukan, yaitu ibadah bersama keluarga setiap malam. Ya kadang membosankan, tapi kami jadi tahu bahwa kami harus terus berdoa pada Tuhan. Dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan, itu kata papa mama. Hingga pada akhirnya kami sadar, ternyata Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan semua bisa terlalui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi tahun 2020 ini mengajarkan kami dan membuat kami sadar bahwa Tuhan sayang pada kami, sehingga kami dan keluarga tetap sehat sampai hari ini dan bisa melaluinya. Kami akan tetap bersukacita dalam segala sesuatu, semakin sabar dalam kesesakan, dan terus berdoa. Jangan risaukan soal apapun juga. Nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun juga. Nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun juga. Nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Damai Allah yang melampaui akal di hatimu, juga pikiranmu. Bersukacitalah senantiasa. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengikuti kehidupan kami, pribadi lepas pribadi sampai pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para anak-anak sekolah minggu.
kakak abang sekolah minggu, serta semua jemaat ya Bapak. Tetap sertai kehidupan kami, urapi kehidupan kami, cukupkan kami dalam sehari-hari kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk COVID-19 yang belum selesai di negara ini ya Bapak. Tolong Kau selesaikan dengan segera ya Bapak. Kami rindu dan kami ingin menjalani kehidupan kami seperti biasa, ke gereja, ke sekolah, serta bekerja seperti biasa ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk GKPS Cililitan ya Bapak, para seksi ke seksi, para majelis, para jemaat ya Bapak. Pribadi lepas pribadi, Kau lingkupi kehidupan kami dan berkati kami ya Bapak. Para jemaat yang sakit ya Bapak, tolong Kau sembuhkan dan pulihkan, dan juga para jemaat yang kehilangan pekerjaan ya Bapak. Tolong Kau berikan mereka kesabaran serta semangat dalam menjalani hari mereka ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ini, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Urapi mereka ya Bapak, berikan mereka kebijaksanaan dalam kepemimpinan mereka ya Bapak, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini untuk menjadi lebih baik lagi di setiap harinya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, begitu juga kami yang akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak, ampunilah segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak disebut anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu besar dan remaja, saatnya kita menyalakan lilin Natal di dalam perayaan Natal kita pada malam hari ini, dengan harapan lilin Natal ini menjadi cahaya dalam hidup kita, membuktikan Kristus telah hadir membawa damai dan sukacita. Yotang hanami manasiam nalaho pagara lilin aseroh kulobeyon. Lilin sukacita Natal kita telah menyala di hadapan kita, dari Bapak Pendeta, dari perwakilan guru, pengurus, orang tua, dan pimpinan majelis jemaat. Semuanya menggambarkan bahwa kita menjadi satu kesatuan di dalam Kristus untuk menyalakan sukacita Natal di rumah kita masing-masing, khususnya untuk seluruh adik-adik kami yang merayakan Natal di rumah pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus, sunyi senyap dunia terlelap. Malam kudus
kabar baik menggegap. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menyambut renungan Natal kita yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Junia Mantau Saragi. Kiranya sukacita Natal memberikan pengharapan bagi kita dalam menyambut firman-Nya. Malam kudus ini senyap, kurnia dan berkat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Engkau boleh perkenankan kami untuk merayakan perayaan Natal, untuk merayakan hari kelahiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menyatakan sukacita kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Kiranya melalui perayaan Natal ini, kami semakin diberkati dan kami boleh semakin melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas hidup kami yang membawa kami ke dalam sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kami, pegangan bagi kami dalam perayaan Natal kami ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, shalom buat adik-adik yang ada di rumah. Kita patut bersyukur buat hari ini, karena di tengah-tengah pandemi yang kita alami, toh kita masih bisa mengadakan Natal. Kita masih bisa mengadakan persiapan-persiapan Natal, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita alami sekarang. Kita tahu memang Natal yang kita rayakan sekarang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya Natal kita hari ini sepertinya ada yang hilang. Sepertinya Natal kita di
hari-hari ini di banyak gereja yang ada di dunia ini memang banyak yang menyisakan sebuah hal yang memang bagi kita, di mana Natal kami dulu? Tapi buat kita semua dan buat adik-adik kami yang ada di rumah, walaupun banyak hal yang terhilang, sepertinya terhilang di Natal kita, tapi satu hal yang pasti, bahwa Natal kita mulai dulu sampai sekarang, ada satu hal yang tidak pernah terhilang, yaitu kasih Allah. Di mana kasih Allah yang tidak bisa dihalangi oleh apapun yang ada di dunia ini untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan itulah yang kita rayakan di perayaan Natal kita. Karena kasihnya juga, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Melalui perayaan Natal, dia datang. Dia datang tidak hanya untuk berkunjung ke dunia ini, berkunjung ke rumahmu, berkunjung dalam hatimu, tapi juga dia datang sekaligus bersedia untuk memberikan masa depan bagimu. Masa depan bagi kita, setiap orang yang percaya, setia dan taat kepadanya. Sehingga melalui perayaan Natal kelas besar dan remaja GKP Cililitan hari ini mengambil tema yaitu Blessing in Disguise, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu berkat yang terselubung atau berkat yang tersamar, yang dilandaskan dalam firman Tuhan dalam Rom 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, kadang kita bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Tuhan mau memberikan masa depan yang indah bagiku? Bagaimana mungkin Tuhan menjamin masa depan dalam hidupku? Sementara dalam hidupku sekarang, dalam apa yang kita alami sekarang, begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa hidup kita. Mungkin kita secara pribadi, bahkan keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat kita, bahkan adik-adik kami hari ini juga mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam hidup kita. Sering kita bertanya-tanya, mengapa hal-hal buruk ini selalu menimpa? Mengapa hal-hal yang begitu menyakitkan ini selalu datang mendera kehidupanku, kehidupan kami, kehidupan keluarga ini? Sehingga untuk memahami bahwa memang ada blessing in disguise, ada berkat-berkat yang terselubung, yang tersamar ini, Pak Pendeta mau mengangkat sebuah ilustrasi bagaimana kita agar lebih mudah memahami bahwa memang di setiap kemalangan yang kita alami, di setiap hal yang terburuk yang kita alami, ada di sana berkat yang terselubung, ada di sana berkat yang disamarkan, yang pada saat kejadian itu memang terjadi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menyadari. Setelah sampai ujungnya baru kita pahami, ternyata ini hasilnya, ternyata ini maksudnya. Kenapa hal buruk ini menimpa saya? Kenapa kemalangan ini menimpa saya? Kenapa hal-hal yang tidak menyenangkan ini menimpa saya? Adik-adik yang ada di rumah, suatu ketika ada seorang raja yang mempunyai teman karib. Teman karib yang punya komentar yang sangat enak dalam hidupnya. Teman karibnya selalu berkomentar tentang apapun, dia akan mengatakan, it is good. Oh, itu baik. Sehingga dalam pertemanan mereka, teman si raja ini selalu mengatakan, it's good. Mau positif, mau negatif, yang terjadi dalam hidupnya, yang terjadi dalam perjalanan persahabatan mereka. Suatu ketika, sang raja dan temannya ingin pergi berburu. Mereka ingin pergi berburu dan temannya ini, sahabat karib raja ini, mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan mereka pergi berburu.
Dan si teman ini, sahabat ini mempersiapkan senapang dan mengisi itu peluru. Dan ada kesalahan besar terjadi. Ketika temannya ini memberikan senapang ini kepada raja, tanpa sengaja raja menembakkan tanpa arah dan mengenai kaki sang raja. Sang raja murka. Dia marah kepada temannya. Kenapa kamu ceroboh seperti ini? Sampai-sampai saya kena tembak seperti ini. Tapi apa kata temannya? Raja, it is good. Itu bagus. Sang raja semakin murka. Sang raja semakin marah. Sehingga dia menjebloskan temannya ini ke dalam penjara. Karena dia marah, dia kesal dengan apa yang terjadi kepada dia karena dia pincang karena kena tembak itu. Setahun berlangsung. Setelah 1 tahun, sang raja pergi lagi berburu. Dia berburu ke sebuah daerah yang asing, ke sebuah daerah yang jauh dan terpencil. Singkat cerita, di sana dia ditangkap oleh sekelompok orang kanibal. Dan kanibal ini ingin mempersembahkan sang raja ini kepada dewa mereka. Sehingga raja ini diikat dan mau dibakar. Tapi ketika mau membawa sang raja ini ke pembakaran, sang kanibal ini melihat bahwa sang raja itu pincang. Sehingga mereka mengatakan dan percaya bahwa mereka tidak akan pernah mempersembahkan korban bakaran kepada dewa mereka dengan pincang dan cacat. Sehingga karena itu mereka melepaskan itu sang raja dan raja itu selamat. Dalam perjalanan pulang, sang raja mengingat apa kata temannya. It is good. Ternyata apa yang dikatakan oleh teman saya itu baik, itu bagus. Dan dengan gembira dia pergi ke penjara, ingin melepaskan temannya dan meminta maaf. Sesampai di penjara dia mengatakan, sahabatku, aku minta maaf. Aku sudah berlaku jahat padamu. Kenapa rupanya? Ya, kalau bukan karena apa yang kau lakukan padaku kemarin, mungkin aku sudah mati. Tapi aku sudah memenjarakanmu hanya karena seperti itu. Baru temannya mengatakan, walaupun aku di penjara, ya it is good. Sang raja kesal. Kamu itu sudah di penjara kok it is good juga? Kok bagus juga? Ya iyalah raja. Ya baiklah. Kalau aku tidak di penjara, mungkin teman raja pergi ke hutan itu untuk berburu, pasti aku. Sehingga ketika kita ditangkap, raja itu pincang dan saya normal. Berarti gantinya raja, ya saya yang mati. Makanya saya di penjara, it is good. Saya selamat. Nah, sehingga mereka berdua semakin memahami bahwa memang it is good. Dengan pemahaman seperti itu, mereka bisa selamat. Adik-adik yang ada di rumah, bahkan mungkin orang tua kami yang ada di rumah saat ini, dalam perjalanan hidup kita, mungkin di penjara, pincang, dan mengalami perbuatan yang tidak mengenakan dari sahabat-sahabat kita, itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan dalam hati. Tapi satu hal yang ingin kita pelajari hari ini, walaupun hidup kita terkadang mengalami hal-hal buruk dan hal yang tidak menyenangkan, ternyata ada blessing in disguise di sana. Ternyata ada berkat yang terselubung di sana, yang pada saat itu terjadi kita tidak tahu apa artinya itu. Sehingga dalam menjalani hidup ini, apa yang mau kita butuhkan sekarang? Agar bisa kita kuat, agar kita bisa bertahan dalam menjalani hidup ini. Walaupun begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam hidup ini. Kitab Rom 12 ayat 12 mengatakan, bagaimana kita supaya tetap bersuka cita dalam pengharapan,
sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Dan Natal adalah ketika Allah menawarkan dan memberikan sukacita, pengharapan bagi kita. Dan Natal adalah sukacita dan pengharapan yang kita nanti-nantikan dalam hidup ini. Sehingga sama seperti yang malaikat katakan, jangan takut, sebab aku membawa sukacita besar bagimu. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Inilah yang menjadi pengharapan kita, inilah sukacita kita, dan inilah yang memberikan masa depan yang indah bagi kita. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan, iya. Ada hal buruk yang menimpa kita, iya. Tapi Tuhan sudah menyediakan ada blessing in disguise di sana. Ada berkat yang terselubung di sana, sehingga dalam menjalani hidup ini kita tetap kuat dan bertahan dan tampil sebagai pemenang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah menguatkan kami, agar kami semakin memahami bahwa dalam hidup kami, walaupun begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami alami, bahkan hal-hal yang buruk yang menimpa kehidupan kami, ketika di hari-hari ini Tuhan, kami memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kami, karena ada blessing in disguise, ada berkat-berkat yang terselubung, yang tersamarkan dari segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang kami alami dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, ajar kami untuk senantiasa bersuka cita dalam pengharapan kami. Kami memiliki kesabaran ketika kami mengalami kesesakan, dan kami tetap bertekun di dalam doa. Ini juga yang boleh kami ajarkan Tuhan kepada anak-anak kami, terlebih kepada kelas besar dan remaja, agar mereka boleh membangun pengharapan mereka, membangun kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit ini, dan tetap tekun dalam doa. Karena Natal ini menjadi sukacita bagi kami, sehingga Natal ini juga membawa dan mengisi pengharapan kami, agar kami memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat Natal, Shalom. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Kita percaya di balik semua situasi sulit apapun, ada berkat Tuhan yang tersembunyi yang bisa kita terima, yang bisa kita nikmati. Blessings in disguise. Kalau kakak bilang BND, adik-adik harus jawab dengan blessings in disguise. Kita coba ya. BND, Blessing in disguise. sekali lagi, kakak mau kasih salam dulu. BND, Blessing in disguise. kita bersyukur kalau kita sudah merasa diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur Natal kita, sukacita Natal kita pada malam hari ini dengan melakukan seperti yang tertera di layar monitor, layar kaca atau layar handphone adik-adik semuanya. Jangan lupa ya memberikan persembahan sukacitanya kepada Tuhan dalam perayaan Natal. Mari kita bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 120 bait 1 dan 3. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua lahirnya Al-Masih. Di bukit dan di mana jua, hai
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Natal. Bagaimana kabarnya di rumah? Ya, semoga sehat ya. Udah hampir 7 bulan kita nih di rumah ya, berkebaktian di rumah. Tapi pada malam hari ini ternyata berkat itu luar biasa untuk anak-anak di rumah. Selalu diberkati Tuhan. Walaupun di rumah belajar, tapi pada malam hari ini Tuhan mengatakan akan semua dapat berkat yang luar biasa untuk anak-anak Sekolah Minggu GKPS Cililitan. Pada malam hari ini kita sudah merayakan Natal yang begitu bagus dan meriah ya. Jadi kami sebagai pimpinan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Natal. Semoga walaupun kita di rumah beribadah, kita tetap sehat dan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Dan ingat protokol kesehatan ya, yang 3M itu tetap diingat. Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali supaya tetap kita berjaga-jaga dan kita bisa sehat-sehat di masa COVID-19 ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Natal. Terima kasih. Selamat Natal untuk remaja GKPS Cililitan tahun 2020. Mungkin Natal kali ini berbeda dari Natal sebelum-sebelumnya. Kali ini kita tidak bisa berkumpul bersama, tidak bisa memakai baju yang baru, tidak bisa makan makanan yang enak bersama-sama dengan teman-teman di gereja mungkin. Tapi hari ini menjadi hari yang khas dan khusus buat remaja. Karena di saat ini remaja GKPS Cililitan bernatal secara virtual. Tema hari ini di Natal ini adalah Blessing in Disguise. Saya menerjemahkannya sebagai berkat yang tak terduga. Bagaimana saya menerjemahkan ini melalui Natal remaja hari ini? Mungkin karena selama ini Natal itu menjadi sesuatu yang wah buat kita, dengan warna yang wah juga. Tapi hari ini kita mau dibawa ke dalam makna yang lebih dalam, bahwa Natal itu ada di perbuatan kita. Ketika kita bisa berbuat baik dengan teman-teman kita, ketika kita bisa menyatakan iman kita di mana kita berada, ketika anak-anak remaja bisa mengatakan imannya di sekolah, dimanapun rumah kepada adik-adik,
dimanapun berada. Sebab itulah Natal yang sesungguhnya. Dan di hari ini menjadi sebuah puncak. Kita mau mengatakan melalui tema ini, jangan takut. Jangan bimbang untuk melakukan yang terbaik. Walaupun mungkin kadang akan bisa diremehkan orang atau tidak menjadi sesuatu yang populer, menjadi orang baik di dunia ini. Tapi percayalah, ada berkat yang tak terduga dari Allah. Ada berkat yang terselubung dari Allah bagi orang-orang yang mau tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Selamat Natal untuk remaja GKP Cililitan. Percaya dan yakinlah, berkatmu akan datang secara tiba-tiba. Selamat Natal. Shalom semuanya. Ya, hari ini walaupun kita beda seperti biasanya melaksanakan Natal, tapi masih ada sukacita nggak kelas besar dan kelas remaja? Yuk, mari kita bersukacita. Oke? Iya, puji Tuhan. Nah, kita melihat juga bagaimana sukacita kita walau di masa pandemik ini kita tetap dengan penuh semangat. Karena tetap merayakan Natal walaupun beda dari yang sebelumnya. Semoga ini yang pertama dan ini yang terakhir kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Dan tetap kita di dalam doa supaya tahun depan kita bisa merayakan bersukacita bersama-sama, karena kita tahu bersama Yesus segala sesuatunya dapat kita lalui. Amin. Selamat Natal lah buat kelas remaja, kelas besar, sekolah minggu, GKPS Cililitan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom, shalom adik-adik. Shalom juga kami ucapkan buat orang tua kami yang bersama-sama kita merayakan Natal ini di rumah. Ya, kita ngerti sih pada tahun ini kita merasa merayakan Natal ini berbeda banget dengan biasa-biasanya. Biasanya kita bisa saling ketemu muka ya. Ini tapi kita nih melalui dunia maya, melalui online. Tapi tidak apa-apa kan adik-adik? Nggak mengurangi sukacita kita semua kan? Oke, jadi di sini abang berdiri mewakili pengurus dan guru-guru sekolah minggu GKPS Cililitan. Ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Semoga walaupun dengan perayaan Natal yang melalui online ini kita tetap semangat. Kita tetap memiliki sukacita dalam diri kita. Seperti tema Natal kita hari ini, apa adik-adik? Iya, BND, Blessings in Disguise. Jadi kita semua mempunyai sukacita dan kita akan tetap merasakan berkat yang tersamarkan itu. Terima kasih dan tetap semangat buat kita semua. Selamat Natal. Salam adik-adik sekolah minggu. Salam kakak-kakak, guru sekolah minggu semuanya, dan juga kepada kita orang tua yang saat ini sedang mengikuti Natal sekolah minggu yang berada di rumah. Adik-adik sekolah minggu, ini sudah bulan Desember. Bulan Desember ingat apa yuk? Kita Natal lagi. Tapi tahun ini Natal kita beda. Kita nggak bisa ke gereja. Tapi jangan bersedih ya. Ingat gak gembala dulu di padang gurun waktu Yesus lahir? Mereka di padang gurun kedinginan, mereka kesepian, tapi begitu mendengar Yesus lahir, mereka semua bersuka cita. Jadi adik-adik sekolah minggu juga saat ini, walaupun bernatal di rumah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa ketemu teman-teman, tapi tetap sukacita kan? Karena apa? Kenapa? Karena Yesus lahir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu, kami orang tua juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu. Walaupun di masa pandemi ini, walaupun begitu susah, kami yakin dan percaya sangat susah sekali.
tapi kakak-kakak sekolah minggu tetap hadir untuk yang terbaik di tengah-tengah adik-adik selama pandemi ini. Setiap minggu memberikan acara-acara yang terbaik, memberikan program-program, memberikan tugas-tugas buat adik-adik sekolah minggu. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa ketemu kembali di gereja seperti biasa bertatap muka. Dan juga kepada kita orang tua yang saat ini juga ikut merayakan Natal sekolah minggu pada saat ini. Dulu kita pernah mengatakan bahwa waktu kita barangkali kurang dengan anak-anak kita. Karena kita sibuk bekerja, sibuk untuk banyak kegiatan orang tua, ke gereja, pelayanan, dan lain-lain. Saat ini Tuhan memberikan banyak waktu bagi kita untuk bersama dengan anak-anak kita. Inilah waktunya. Kita yakin dan percaya bahkan di masa sulit, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi kita. Mari kita manfaatkan waktu kita yang bisa saat ini bersama dengan anak-anak kita, menceritakan tentang Yesus bagi kita, bagi anak-anak kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa kitalah yang menjadi teladan Yesus di dalam keluarga bagi anak-anak kita. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal buat adik-adik sekolah minggu, buat kita semua yang menyaksikan Natal ini pada saat ini. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kita bersama dengan kita saat ini. Shalom, selamat Natal. Blessings in disguise. Halo adik-adik kelas remaja dan kelas besar. Pasti semuanya sukacita, iya kan? Ya, kakak di sini Kak Ermi mewakili dari panitia Natal, menyapa kalian di rumah yang sedang duduk merayakan Natal. Dan kakak yakin setelah 9 bulan lebih kita tidak bertemu, tidak mengurangi sukacita kalian. Adik-adik sekalian, tahun ini Natal kita berbeda enggak? Pasti berbeda. Kakak juga merasakan berbeda. Akan tetapi, meskipun kita tidak bertemu, Natalnya berbeda, tidak mengurangi sukacita meskipun di rumah. Jadi adik-adik tetap merasakan sukacita di tengah situasi pandemi COVID sekarang ini. Tetap ada sukacita dalam hati. Oke adik-adik, selamat Natal buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Natal kelas besar dan remaja GKP Cililitan tahun 2020 BND. Blessings in disguise. Sekali lagi salam Natal BND. Blessings in disguise. Kami kakak, abang, dan pengurus guru sekolah minggu kelas besar dan remaja GKP Cililitan mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring